Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pencawalan proses Cursor di dalam sistem operasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu FCFS. FCFS adalah salah satu algoritma pencawalan proses dalam sistem operasi. Algoritma ini sangat sederhana dan mengikuti prinsip antrian yang dimana proses pertama yang tiba akan menjadi pertama yang akan dieksekusi. Kelebihan dari algoritma ini mudah untuk diimplementasikan dan bersifat non-preemptive, yang berarti proses yang telah dimulai akan berjalan hingga selesai tanpa interupsi. Kelemahannya yaitu ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Proses yang tiba pertama akan dieksekusi terlepas dari prioritas atau waktu eksekusi yang sebenarnya. Ini dapat mengakibatkan situasi di mana proses yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan eksekusi atau proses berat dapat menahan proses berikutnya atau proses ringan dalam antrian. Contohnya, misalkan ada 3 proses tiba di sistem operasi dalam urutan proses A tiba terlebih dahulu, kemudian proses B tiba, dan terakhir proses C tiba. Dalam pencawalan FCFS ini, urutan eksekusi akan menjadi A dieksekusi hingga selesai, setelah A selesai, B dieksekusi, terakhir setelah B selesai, C dieksekusi. Setelah itu, cara kerja algoritma FCFS yaitu, misalkan ada 5 proses yang datang secara terurut dengan burst time seperti tabel berikut. Proses arrival time itu waktu kedatangan, burst time waktu proses yang dibutuhkan, start time waktu mulai proses, waiting time waktu untuk menunggu proses selesai, turnaround time jumlah putaran seluruh waktu. Proses P1 datang pada waktu 0 dengan burst time 3, P2 waktu datangnya 2 dengan burst time 5, P3 arrivalnya pada waktu 5 dengan burst time 7, proses P4 datangnya pada waktu 6 dengan burst time 9, P5 waktu datangnya pada waktu 8 dengan burst time 4. Pertama-tama kita akan membuatkan chartnya. Di sini yang datang pada waktu 0 itu P1, maka P1 akan dieksekusi terlebih dahulu. P1 ini membutuhkan selama 3 untuk selesai proses. Selama dalam proses ini, P2 datang pada waktu 2 untuk mengantri. P2 akan mengantri hingga P1 selesai. Setelah P1 selesai, P2 akan masuk untuk dieksekusi. P2 ini membutuhkan proses selama 5 yang dimulai dari waktu 3 setelah P1 selesai tadi dan selesai pada waktu 8. Selama proses P2 selesai ini, P3 datang pada waktu 5 dan P4 datang pada waktu 6. P3 dan P4 akan mengantri sampai P2 selesai. Pada saat P2 selesai ini, P5 datang pada waktu proses P2 selesai yang akan mengantri dengan P3 dan P4. Karena ini first come first serve, pertama datang pertama dilayani, maka P3 akan pertama dieksekusi. P3 akan masuk. P3 ini membutuhkan waktu burst time 7 dan mulai pada waktu 8. Dan selesai pada waktu 15. Setelah P3 selesai, P4 masuk. P4 membutuhkan waktu burst time 9 dan mulai pada waktu 15 dan selesai pada waktu 24. Setelah proses P4 selesai, P5 masuk pada waktu 24 dan membutuhkan burst time selama 4 dan selesai pada waktu 28. Setelah kita mengeksekusi seluruh proses, kita akan memasukkan waktu start time-nya. P1 itu mulai pada waktu 0, start time-nya jadi 0. Dengan waiting time, proses P1 tidak lagi menunggu, jadi 0. Turnaround time itu dapat dari burst time ditambah waiting time, jadi 3. Kemudian P2 mulai pada waktu 3, jadi start time-nya 3 dengan waiting time 1 yang didapat dari
start time kurang arrival time. Jadi 1. Dengan turnaround time berjumlah selama 6 yang didapat dari waktu burst time ditambah waiting time sama dengan 6. Dan proses P3 dimulai pada waktu 8. Jadi start time-nya 8 dengan waiting time 3 yang didapat dari start time kurang arrival time 8 kurang 5 sama dengan 3. Dengan turnaround time 10 yang didapat dari burst time ditambah waiting time 7 ditambah 3 10. Kemudian P4 itu dimulai pada waktu 24 15. Jadi start time-nya 15 dengan waiting time-nya 9 yang didapat dari 15 kurang 6 sama dengan 9. Dengan turnaround time 18 yang didapat dari waktu burst time 9 ditambah waktu waiting time 9 sama dengan 18. Setelah itu P5 dimulai pada waktu 24. Jadi start time-nya 24 dengan waiting time-nya 16 yang didapat dari 24 kurang 8 sama dengan 16. Dengan turnaround time 20 yang didapat dari waktu burst time 4 atau waktu waiting time 16. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencari average waiting time dengan rumus average waiting time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses, dan average turnaround time sama dengan jumlah turnaround time dibagi jumlah proses. Jadi jumlah waiting time ini 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 29 yang dibagi 5 proses dan mendapatkan hasil 5,8. Dan turnaround time 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 20 yang menghasilkan 57 dibagi 5 proses yang menghasilkan 11,4. Jadi nilai rata-rata waiting time sama dengan 5,8 ms dan nilai rata-rata turnaround time sama dengan 11,4 ms.